Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wansah, NIM 0104202102, jurusan Manajemen Dakwah C semester 5. Dosen pengampu saya ialah Haji Muh Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang daripada hadis-hadis sebagai berikut. Adapun menu utama daripada hadis yang akan kita bahas, yang pertama ialah hubungan sesama manusia, yang kedua ialah istiqamah, yang ketiga ialah puas dan uraiannya, yang keempat ialah amalan setara dengan sedekah, yang terakhir ialah jangan marah. Lanjut, yang pertama ialah hubungan antar sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti membutuhkan berinteraksi antar sesama manusia, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Adapun hadis Rasulullah SAW daripada hubungan sama manusia ialah al-muslimu qala Rasulullah SAW an Abi Umar radhiyallahu anhu qala akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yukhdhiluhu wa la yuslimuhu. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim. Lanjut, hadis yang kedua ialah tentang istiqamah. Istiqamah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsisten dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Adapun hadis Rasulullah SAW tentang daripada istiqamah ialah An Sufyan bin Abdullah Saqafi qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahada ba'daka qala qul amantu billahi fastaqim. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ia berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman lalu istiqamah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lanjut, hadis yang ketiga ialah tentang puas. Puas adalah dasar manajemen untuk organisasi manajerial. Terdapat beberapa konsep proses manajemen, misalnya saja PDCE, Plendo Check Evaluate, dan PDCA, Plendo Check Action. Namun konsep puas lebih banyak digunakan dan diterapkan karena lebih sesuai untuk setiap tingkat manajemen. Puas dalam manajemen bisnis menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengelola organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Perlu tata kelola yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Planning dan sikap, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka. Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Dengan persiapan itu, kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya ataupun dirugikan. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu harus sama, yaitu spesifik, artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkup, tidak terlalu melebar dan tidak terlalu idealis. Measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Achievable artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Realistik artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tetapi tetap ada tantangan. Time artinya ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, tribulanan, semesteran, dan tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Organizing ialah sungguhnya Allah menyukai orang berperang di jalannya, dan barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4. Agar tujuan tercapai, maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam perusahaan diwujudkan dalam bentuk badan organisasi yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas tanggung jawab, wewenang, dan uraian jabatan. Job description. Semakin tinggi sesuatu jabatan, biasanya semakin tinggi tugas tanggung jawabnya dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilan dan pembagian tugas disebut, maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di sinilah salah satu prinsip daripada manajemen, yaitu membagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Actuating. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105. Lanjut, hadis yang keempat ialah amal setara dengan sedekah. Bersedekah harta merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Selain bernilai sebagai ibadah vertikal, yakni ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah juga bernilai sebagai ibadah horizontal, yakni ibadah antara seorang hamba dan hamba yang lain. Betapa tidak karena mendapatkan sedekah, kehidupan seorang biasa terjamin setidaknya untuk beberapa hari. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya menambah pahala, tapi juga menambah keberlangsungan kehidupan seseorang. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang daripada sedekah. Qalu ala kulli muslimin sadaqatun. Sallallahu alaihi wasallam haddatsana Sa'id bin Abu Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi qala Rasulullah fa illam qalu fanu'aini dzal hajatal madhufa fa illam yastati' aw lam yaf'al qalu fa ya'malu bi yadihi fanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu fa illam yajid qala fal yumsika 'anil syarri fa innahu lahu sadaqah fa illam yaf'al qalu fa ya'muru bil khairi wa qala bil ma'rufi yaf'alu qala. Yang artinya ialah wajib bagi setiap muslim untuk sedekah. Kemudian beberapa orang bertanya, jika ia tidak mampu wahai Rasul? Rasul kemudian menjawab, hendaknya bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bersedekah. Mereka kemudian bertanya kembali, jika tidak bisa ya Rasul? Rasul pun menjawab, maka boleh dengan menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka masih saja bertanya, jika tidak dikerjakan wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, maka boleh dengan menegakkan kebenaran atau mengatakan yang jujur. Justru mereka bertanya kembali, jika masih belum bisa melakukan itu ya Rasul? Rasul kembali menjawab, maka sebaiknya menahan diri berbuat kejelekan, karena hal itu bernilai sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husayn Al-Baihaqi Al-Sunan Kubra. Lanjut, hadis yang terakhir ialah jangan marah
salah satu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dengan orang lain adalah marah. Orang yang tidak bisa menahan amarahnya termasuk orang-orang yang rugi. Begitupun sebaliknya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bis-sur'a walakin syadid allazi yamliku nafsahu inda al-qada." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang jago bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang mendapatkan menahan dirinya dari kala sedang marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lain juga pernah bersabda Nabi Muhammad SAW terakhir ialah sabda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruh untuk milih dari yang ia sukai. Sekian dari saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.